Shalom, Shalom. puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara, Jemaat di SCM yang saat ini mengikuti ibadah secara onsite di Gedung Pondok Daud. Bahkan juga saya menyapa jemaat yang sedang mengikuti ibadah lewat online di rumah-rumah. Kita percaya Tuhan hadir di setiap tempat kita. Amin. Mari kami undang bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca beberapa ayat firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Sungguh hati kami limpah dengan syukur, sebab besar kasih setiamu ya Tuhan, memimpin menyertai kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Pertolongan kami datang daripada Allah, pencipta langit bumi dan isinya, Allah yang kami puja, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Olehnya kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini dalam pimpinan penyertaan-Mu, sehingga semuanya boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami serahkan segala kerinduan doa ini. Mari semua yang percaya berkata, amin. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Tuhan yang mengasihi kami sebagai orang tua, ayah dan ibu, dan juga mengasihi anak-anak kasih kami. Tanda cinta kasih kami Tuhan kepadamu, kami datang pada hari ini membawa anak-anak kekasih kami untuk menerima kebenaran firman. Tuhan yang mengaruniakan akan kasih karunia Tuhan bagi guru-guru yang mengajar anak-anak kasih kami sehingga mereka dapat menerima kebenaran firman. Terima kasih Tuhan untuk anak kasih kami. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, dan kepandaian, kesuksesan di dalam studi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan supaya anak-anak kami ini semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan mereka dari segala gangguan apapun, kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa yang jahat tidak akan menguasai kehidupan mereka. Anak-anak kami adalah milik kepunyaan Tuhan hari ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Bersama-sama dengan jemaat katakan
Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah dan paling panjang bagi Tuhan kita. Karena kasih Tuhan yang boleh mempersatukan kita pada pagi hari ini. Amin. Mari bersama-sama kita boleh masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi buat hambanya Bapak Evangelis Novianus dan juga teman saya Yosua dari Malang. Pagi tadi mereka sudah berangkat pagi-pagi untuk boleh hadir di Pondok Daud DSM Surabaya untuk memberkati kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah masuk di pekan yang kedua, bulan yang ke-9. Biasanya kalau sudah mulai bulannya belakangnya itu kita tidak lama lagi akan mengakhiri tahun ini. September, Oktober, November, Desember. 4 bulan lagi. Penyertaan Tuhan sungguh hebat di 9 bulan yang sudah kita lewati di tahun 2023. Mari yang merasakan dan mengalami kasih Tuhan, bersama-sama kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita muliakan Dia dengan hati yang limpah dengan syukur. Haleluya. Pagi hari ini kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Bersama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku daripadamu. Kekuatanku dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari yang percaya katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh bersama serukan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Tata kasih Karunia-Mu Bapa. Sebab pertolongan kami datangnya daripada-Mu. Amin. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari bersama-sama sambil kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan saja katakan dengan hati yang lebih dalam lagi.
Kami percaya hadirat-Mu melingkupi kami pada pagi hari ini Tuhan. Hadirat-Mu menguasai gedung Pondok Daud, terlebih menguasai ruang hati kami yang terdalam Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Sebab kekuatan kami hanya ada di dalam hadirat-Mu. Pertolongan kami hanya datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Masih jemaat, katakan ku yakin. Bersama-sama ku yakin, Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, haleluya. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah. Kau besar, Kau besar. Sekali lagi, segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Besar Kau Yesusku, haleluya. Segenap hati kami memuji-Mu ya Tuhan. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Sama-sama, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi. Katakan kelepasan, kelepasan. Terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang layak disembah, haleluya. Mari angkat hatimu, sembah Dia, pujilah Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah. Kami angkat hati kami angkat suara kami. Pujilah Dia, muliakanlah Dia. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu, Yesus Tuhan. Mari segenap
dalam jiwamu. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan Yesus Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Dialah Raja di atas segala raja. Amin. Yang bertahta, yang berkuasa. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Dia. Sekali lagi suka dimuliakan, ditinggikan. Tidak ada nama lain selain nama-Mu yang layak dipuji dan disembah. All about Jesus. Semua tentang Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi ya, sembah, katakan dengan suara lantang. Terimalah pujian kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami naikkan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Benar Tuhan, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yang percaya katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan yang ajaib, Raja yang perkasa. Namanya siapa? Yesus. Namanya siapa? Yesus. Sekali lagi tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Amin. Pujilah Dia dengan segenap kekuatan-Mu. Pujilah Dia dengan segenap hati-Mu. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan sorak kemenangan. Lambaikan tangan bersama. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Datanglah dengan tari-tarian bagi Tuhan, dengan penuh sukacita, karena Tuhan Dia Tuhan yang baik, kasih setia-Nya kekal selama-lamanya. Sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan.
satukan suara dan nyanyi. Suara kemenangan. Sekali lagi kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Mari bersama-sama berikan yang terbaik bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Karena Dia yang layak terima glory, pujian bagi Dia. Haleluya. Sama-sama katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you give glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Sekali lagi lebih semangat. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Gloria bagi-Mu ya Tuhan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, gloria bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama ke depan. Gloria. Lebih semangat lagi, pujilah Dia dengan tari-tarian, dengan rebana, dengan musik, dan dengan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, tidak ada tandingannya. Yesus namanya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Sukan Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Ya Raja, Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Dengan segenap hati, sukan Yesus Tuhan. Wow. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Ya sumber, Kau sumber kemenanganku. Layak kuasa, melintas lama. Yesus Tuhan, Yesus Kau
Jawa Timur, Surabaya. Suka bersama-sama. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Ya super, kau super, kau menangkanku. Layak berkuasa, pemerintah selamat. Katakan Yesus Tuhan, Yesus kaulah. Sama-sama. Ajaib kau. Tepuk tangan di atas kepala, sama-sama sembah Tuhan. Agung dan perkasa, Dialah sumber kekuatan. Engkau yang layak memerintah selama-lamanya Tuhan. Yesus kaulah sekali dengan ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Ya super, kau super, kau menangkanku. Layak kuasa, pemerintah selama-lamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Wow, Raja mulia. Sekali lagi katakan Raja mulia. Raja mulia. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Saya percaya Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Karena itu yang hanya layak dipuji dan disembah namanya Yesus Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Silakan jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Kami boleh merasakan sukacitamu. Kami boleh merasakan lawatanmu dan bawa kami lebih lagi mendalam dalam hadiratmu pada pagi hari ini. Supaya kami tidak sekedar melewatkan ibadah kami begitu saja, tapi benar-benar kami mengalamimu ya Tuhan. Karena Engkaulah Raja yang layak dipuji, Kau Raja yang layak disembah. Oh, kami menyembahmu, kami meninggikanmu ya Tuhan. Mari dengan masih Tuhan katakan bersama. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah namamu. Ku sembah Kau Tuhanku. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kita sama-sama ya belajar lagu ini. Yang sudah bisa naikkan lebih keras. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah namamu. Ku sembah Yesus Tuhan, ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Yes Lord. Karena Engkau ada di dalam kami. Dalamku kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku
saya ulang sekali lagi perlahan-lahan. Kita bagi berdiri jemaat Tuhan. Ku sembah Kau Rajaku, Mana mampu ku sembah Tuhan. ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Karena Kau ada di dalam kami, amin. karena Kau ada Dalamku sama-sama. Aku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamat. Ku nyatakan, aku kebesaran-Mu, saksikan di setiap nafasku. perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan Kebesaran-Mu, saksikan di setiap nafasku. di setiap nafas kami ya Tuhan. Kami akan menyaksikan kebesaran-Mu Tuhan. Bagi Yesus penyelamat. Jemaat saja kan ku nyatakan. Shalom, selamat pagi. Saya menyapa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengikuti secara online di rumah masing-masing. Saya percaya pada saat kita menyempatkan memberikan waktu untuk kita beribadah pada hari ini, saya dan saudara semua jemaat Tuhan, baik yang mengikuti secara online, diberkati Tuhan. Amin. Amin, saudara. Seperti apa yang worship leader katakan bahwa tanpa terasa kita sudah ada di bulan September. Artinya 3 bulan lagi saudara dan saya akan mengakhiri tahun 2023 dan kita melihat kembali betapa kesetiaan dan kebaikan Tuhan menyertai memelihara setiap kehidupan saya dan saudara, amin. Walaupun ada banyak hal yang kita lalui, mungkin saudara melewati tahun 2023 ini dengan banyak tantangan, dengan banyak masalah, tapi percayalah bahwa Allah setia di dalam kehidupan saudara. Dan kebaikan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara, bulan September ini kita ketahui secara serentak buat GBI adalah bulan apa saudara? Bulan misi. Cuma 10 orang yang bilang. Bulan apa saudara? Bulan misi. Apa menurut saudara tentang misi? Apakah misi hanya diberikan buat hamba-hamba Tuhan, buat orang-orang tertentu? Apakah misi hanya diberikan buat orang-orang yang memang dikhususkan? Atau buat saudara apakah misi itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan orang percaya? Saya meyakini bahwa misi adalah bagian dalam setiap kehidupan murid Kristus. Amin. Misi adalah bagian dalam keseluruhan aspek orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Misi adalah bagian dari setiap orang-orang yang menyembah, yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tadi secara cepat saya berbicara dengan Pak Adolf di ruang pastori dan saya sangat diberkati dengan apa yang dia sharingkan. Ada banyak orang-orang yang dimuridkan, betul ya Pak ya. Dan dari berbagai kalangan,
Nah saudara, artinya bukan hanya Pak Adolf saja yang bisa melakukan itu, yang bisa memuridkan, tetapi percayalah bahwa saudara dan saya juga dipanggil Tuhan untuk memuridkan, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Karena amanat agung itu bukan hanya berhenti pada zaman rasul-rasul. Tapi saya percaya bahwa amanat agung sampai sekarang harus dikerjakan untuk kita pergi memberitakan Injil, pergi memuridkan mereka, membaptis mereka, orang-orang yang belum percaya, yang belum mengenal Yesus, supaya mereka mengalami kasih Tuhan dan diselamatkan. Amin. Maukah kita menjadi gereja yang berfungsi, gereja yang bermisi? Berapa banyak saudara mau terlibat di dalam kegerakan misi? Hanya 3.000 orang. Berapa banyak saudara mau terlibat di dalam kegerakan misi? Haleluya. Amin. Karena kita sekarang ada di dalam bulan misi. Nah saudara, mari kita sama-sama membaca di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 4. Ada kaitannya untuk kita bergerak di dalam panggilan dan misi Tuhan, maka apa yang harus kita alami dalam kehidupan kita? Kita belajar dari kisah seorang Abraham. Ya, saya percaya ayat ini seringkali kita baca, bahkan saudara sudah sering mendengar, tapi saya mau bawa dalam angle yang berbeda. Ya. Kejadian 12 ayat 1 dan 4 kita akan sama-sama membacanya saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, namanya belum diganti masih Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, judul khotbah saya pagi hari ini adalah bergerak di dalam panggilan dan misi Allah saudara. Ya, kita perlu mengerti ketika saudara dipanggil oleh Tuhan, setelah saudara mengalami kasih Tuhan, setelah saudara diselamatkan, maka tidak berhenti di dalam karya keselamatan. Tetapi bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sebagai orang percaya untuk menemukan panggilan Allah, bergerak di dalam panggilan dan misi Allah saudara. Nah ini yang perlu kita dasari, landasi di dalam kehidupan kita. Bahwa setiap orang dipanggil untuk bergerak di dalam panggilan dan misi Allah. Nah yang kita belajar bersama-sama, yang pertama adalah melangkah karena firman Allah. Dasar dari perjalanan Abraham keluar dari Haran, ya, tanah di mana dia dibesarkan saudara, adalah karena ada firman Allah. Karena Allah berfirman kepada Abraham. Jangan memulai dan melakukan sesuatu tanpa ada firman Allah yang menuntun dan mengarahkan kehidupan saudara. Nenek saya bilang itu celaka saudara. Ya, jadi segala sesuatu yang kita mulai, yang kita putuskan dalam kehidupan kita untuk bergerak di dalam panggilan dan misi Allah, seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Abraham berani melangkah, meninggalkan area nyamannya, meninggalkan zona nyamannya di mana dia dibesarkan, menuju zona iman saudara. Karena ada firman Allah yang turun dalam kehidupannya. Saya percaya bahwa apa yang harus kita kerjakan untuk meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita.
karena kita memulainya dengan firman Allah. Bapak Gembala minggu yang lalu menyampaikan dalam khotbahnya. Ya, dia kutip dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita memulai kehidupan kita dengan firman, maka firman yang hidup itu akan menuntun kehidupan kita untuk bergerak di dalam panggilan dan misi Allah. Kita enggak menjadi miss sesuatu dalam kehidupan kita. Tetapi ada sesuatu yang menggerakkan dalam kehidupan kita melalui firman Allah. Sehingga kehidupan kita bukan menjadi kehidupan yang useless atau tidak berguna. Tetapi menjadi kehidupan yang berguna, yang berarti karena kita bergerak di dalam panggilan dan misi Allah. Izinkan firman Allah yang memulai sesuatu dalam kehidupan saudara. Izinkan firman Allah yang menjadi dasar, yang menjadi landasan dalam kehidupan saudara. Izinkan firman Tuhan yang menentukan setiap keputusan-keputusan penting. Setiap apapun yang saudara lakukan, izinkan firman Tuhan yang memulainya. Izinkan firman Tuhan yang menjadi petunjuk, penggerak, pemicu dalam segala aspek kehidupan kita. Karena tanpa firman Tuhan, kita akan menjadi manusia-manusia yang walaupun hidup, tapi sebenarnya kita mati, saudara. Kemarin khotbah saya di dalam pengutusan sekolah misi yang kami lakukan, angkatan yang kedua. Saya katakan menjalani kehidupan itu jauh lebih penting daripada hidup itu sendiri. Bagaimana kita menjalani kehidupan kalau kita tidak dituntun oleh Allah? Kalau tidak ada kebenaran firman Allah yang hidup di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat kita menjalani kehidupan, kita menjalaninya dengan sia-sia, kita menjalaninya tanpa arah, kita nggak tahu bahwa Tuhan memberikan tujuan dan rencananya dalam hidup kita, maka sebenarnya lebih baik kita tidak ada di dunia ini. Sekali lagi, menjalani kehidupan di dalam firman Allah, menghidupi firman Allah dalam kehidupan, itu jauh lebih penting daripada hidup itu sendiri. Buat apa saudara hidup? Tapi sebenarnya saudara tidak sedang mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Itu sebabnya ketika firman Tuhan datang ke dalam kehidupan Abraham, yang notabene pada saat Tuhan berfirman dalam Kejadian 12, Abraham tidak memiliki pengalaman sebagai orang percaya. Ingat beberapa kali saya khotbahkan tentang hal itu, bahwa Abraham adalah anak seorang imam penyembah berhala. Bapaknya adalah Terah, saudara. Seorang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi pada saat itu ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan datang dalam kehidupan Abraham, Abraham diubahkan. Abraham mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ketika firman Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Sekali lagi saudara, jangan memulai dan melakukan segala sesuatu tanpa ada firman Allah yang menuntun dan mengarahkan. Kalau saudara mau bergerak dalam panggilan Allah, kalau saudara mau bergerak menjadikan hidup saudara sebagai misi Allah di dunia ini, maka pastikan ada firman yang hidup yang saudara hidupi dalam kehidupan saudara. Bagaimana mungkin kita bergerak di dalam misi Allah tapi setiap hari tidak ada firman Allah dalam kehidupan kita? Kita tidak memulai kehidupan kita dengan firman. Kita nggak akan pernah bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan kalau firman-Nya miss dalam kehidupan kita. Betul saudara? Itu sebabnya koreksi, introspeksi diri saudara. Apakah setiap hari saudara bergairah untuk bertemu dengan Tuhan, untuk membaca firman Tuhan,
untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menjalani firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tapi saya percaya bukan hanya berhenti di dalam perenungan. Kalau saudara berhenti dalam perenungan, saudara hanya menjadi orang Farisi. Tahu firman banyak, tetapi tidak menghidupinya. Yang Tuhan mau melalui perenungan, melalui mengunyah firman Tuhan. Kayak kita makan sesuatu yang enak. Ya. Pak Febro ini seorang kuliner sejati. Ya, jadi dia tahu makanan yang enak di mana. Dan kalau saya perhatikan makan sama-sama dia, kalau dia lagi makan steak itu ngunyahnya agak lama ya. Karena menikmati betul. Nah sama halnya firman Tuhan kita renungkan siang dan malam. Setelah itu kita eksekusi dalam kehidupan kita melalui perbuatan dan tindakan. Dan disitulah Allah bergerak di dalam kehidupan saudara. Karena ada firman Allah dalam kehidupan saudara. Amin. Yang kedua saudara yang kita belajar bersama-sama bukan melangkah karena firman Allah turun dalam kehidupan kita saja. Tetapi melangkah dengan iman, ada kaitannya. Ya, ada kaitannya firman dan iman itu tidak bisa dipisahkan. Kehadiran firman dalam hidup melahirkan iman dalam tindakan dan perbuatan. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya kalau saudara tidak ada firman dalam kehidupan, tidak ada firman yang memulai dalam setiap hari, dalam bagaimana aktivitas kita setiap hari, maka saudara akan melihat iman saudara lemah. Kita bisa melakukan rutinitas seperti biasa, tapi percayalah pada saat ada tantangan, pada saat ada godaan, saudara akan menjadi orang yang lemah dan gampang mengalami distraksi. Ya, gampang dialihkan. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Meresponi panggilan Tuhan, bergerak di dalam misi Tuhan, maka kita perlu melangkah dengan iman saudara. Tadi sebelum ibadah dimulai, ada firman Tuhan yang meneguhkan kita kembali dalam Roma 1 ayat 17. Mari kita sama-sama membacanya. Roma 1 ayat 17, bagian ayat yang terakhir saja. Di situ dikatakan apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Bukan nekat saudara. Kadang-kadang nekat sama iman beda tipis. Ya, preman itu nekat. Tapi bukan berarti dia punya iman saudara. Dia punya keberanian tapi dasarnya bukan firman Tuhan. Iman itu bertindak, berbuat, melakukan sesuatu karena dasarnya apa saudara? Firman Allah, bukan dasarnya berdasarkan pemikiran manusia, tidak saudara. Ya. Dan itu ada perbedaannya dengan berani dan nekat. Ya. Ketika kita berani melakukan sesuatu karena ada dasar firman Tuhan, saya percaya disitulah iman kita bekerja. Sekali lagi kehadiran firman dalam hidup menentukan kelahiran iman dalam tindakan dan perbuatan. Iman yang membuat saudara berani melakukan sesuatu walaupun ada tantangannya saudara. Untuk mengerjakan apa yang menjadi rencana dan agenda Tuhan. Maka saudara akan melihat betapa beraninya saudara untuk melangkah. Ya, karena ada iman. Iman juga yang membuat saudara tidak takut. Oh kalau berani berarti tidak takut. Ada perbedaannya saudara. Ya, ketakutan itu banyak. Tetapi percayalah ketika saudara memiliki iman, maka saudara tidak akan pernah takut untuk melakukan hal-hal yang Tuhan minta saudara kerjakan. Saya ingat betul ketika memulai pelayanan
di dalam keterbatasan ekonomi, saudara. Ketika Tuhan memberitahukan kepada saya untuk memulai sesuatu. Ya, contohnya 3 tahun yang lalu untuk membuka sekolah misi dan harus menyewa rumah dan butuh uang yang luar biasa. Pada saat itu ya kami tidak punya uang. Tapi kami percaya, kami mulai cari rumah, saudara. Uangnya belum ada, tapi udah berani cari rumah, saudara. Apakah ini nekat? Bukan nekat, saudara. Tapi kita bergerak di dalam misinya Allah. Yang ada di dalam panggilannya Allah. Maka ketika ketemu rumahnya, uangnya Tuhan sediakan. Kenapa? Harus melangkah melahirkan iman dulu, saudara. Tuhan tidak memberikan uangnya dulu baru kita melangkah. Kalau gitu nggak perlu iman, saudara. Abraham untuk melihat janji Allah dinyatakan, maka dia perlu keluar dulu dari tanah di mana dia dibesarkan di Haran. Abraham harus melangkah kepada sesuatu yang belum jelas. Allah hanya suruh untuk keluar dan pergi ke tanah yang akan kutunjukkan. Belum jelas, saudara. Tapi Abraham memegang perintah. Dari mana perintah itu keluar? Yaitu Allah sebagai pribadi yang maha kuasa. Itu modalnya adalah iman, saudara. Jadi iman membuat kita tidak takut. Walaupun mungkin saudara hidup dalam kesusahan secara ekonomi. Tapi kalau saudara memiliki firman Tuhan yang hidup itu akan melahirkan iman di dalam perbuatan dan tindakan dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara dalam menjalani kehidupan walaupun kekurangan, saudara tidak akan pernah takut. Karena Allah yang besar sanggup memelihara kehidupanmu. Amin. Begitu juga dalam pelayanan. Kalau Tuhan sudah berfirman dan saudara jelas tahu ini suara Tuhan. Jangan pernah takut, saudara. Jangan pernah khawatir. Karena sekali lagi iman membuat kita berani, tidak takut. Iman membuat kita percaya. Iman membuat kita teguh. Iman membuat kita berhasil. Dan iman diperhitungkan oleh Allah. Mari kita sama-sama membaca dalam Roma 4. Roma 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Di sini diceritakan kembali tentang Abraham. Yang sekali lagi saya jelaskan pada saat Tuhan berfirman, dia belum menjadi orang yang benar-benar mengenal siapa Tuhan. Ya, Roma 4 ayat 18 sampai 22. Firman Tuhan katakan di situ. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan apa saudara? Percaya, ini iman. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Bukan menurut versi pikirannya. Bukan menurut versi apa yang manusia tahu. Bukan menurut versi apa yang logika manusia tahu. Tapi versi menurut apa yang difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Saudara kalau melihat ayat ini aja, pada saat itu keadaan Abraham seorang yang sudah tua. Istrinya mandul. Tapi justru firman Tuhan turun atas kehidupannya di tengah-tengah kemustahilan. Yang mungkin manusia berpikir udah gak mungkin. Apalagi Tuhan bicara keturunan yang banyak, saudara. Karena iman dan logika pasti berseberangan. Saudara lebih menaruh logika saudara di atas iman dan firman. Atau saudara mau benar-benar taruh dalam kehidupan saudara firman Tuhan di atas segala logika saudara. Ya. Ayat 19 di situ dikatakan apa? Imannya tidak menjadi lemah. Saudara, iman itu percaya kepada janji Tuhan tanpa menyangkali kenyataan dan keadaan. Ya, kenyataan dan keberadaan keadaannya benar-benar dia seorang yang secara logika tidak mungkin memiliki keturunan. Belum lagi dari sisi istrinya yang sudah mandul dan sudah tua. Ya,
Jadi kalau kita beriman itu bukan menyangkali kenyataan, saudara. Iman tetap percaya Allah yang besar, Allah yang sanggup, Allah yang berkuasa. Tanpa harus menyangkali kenyataannya kita harus berhadapan dengan masalah. Kenyataannya kita harus berhadapan dengan tantangan. Tapi saudara, sebagai orang-orang percaya, punya mata iman yang luar biasa. Maka pada saat saudara berharap dengan iman yang besar, saudara akan melihat apa yang menjadi harapan saudara terbukti. Amin. Ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Iman saudara diperhitungkan Allah. Amin. Amin saudara. Saudara jangan kebanyakan melihat situasi dan kondisi yang akhirnya melemahkan saudara. Lebih banyak melihat apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara. Lebih banyak melihat, menaruh perhatian kepada firman Allah. Ya. Sekali lagi, jangan menyangkali keadaan waktu kita beriman. Kenyataan dan keadaannya mungkin saudara memang sedang mengalami kesulitan. Mungkin saudara sedang melihat ada jalan yang buntu. Mungkin ketika saudara sudah berdoa tidak terlihat seberkas cahaya yang membuat saudara bergairah. Mungkin semuanya tertutup. Tapi ketahuilah, kalau Tuhan sudah buka jalan, kapanpun dengan waktunya, Dia akan memberikan itu kepada saudara. Amin. Saya melayani Tuhan itu enggak punya duit. Setiap bulan itu hampir bertahun-tahun saudara. Tapi saya nggak mau cuma gara-gara nggak punya uang, nggak ada penghasilan. Belum lagi kalau lihat ke teman-teman, wah dia udah berhasil. Teman-teman yang bekerja di dunia sekuler udah punya rumah, udah punya mobil. Saya sepeda mini aja nggak punya saudara. Kayaknya iri. Lihat lagi teman yang lain pelayanan, ada PK-nya setiap bulan. Wah, kami di misi gajinya 30 hari berdoa dan berpuasa. Tapi setiap orang bagiannya berbeda. Amin. Tuhan punya porsi dalam memberkati setiap anak-anaknya dengan cara yang berbeda. Tapi Tuhan mengingatkan saya kembali. Kamu harus mengasihi saya bukan karena berkat yang saya bisa sanggup berikan kepada kamu. Tapi kamu harus mengasihi saya, kata Tuhan, karena siapa Tuhan. Amin, gak ada embel-embel. Gak ada embel-embel. Dari situ saya merenungkan bahwa menjadi anak Tuhan meskipun harus melewati kesusahan, saya sudah bersyukur. Amin. Saya sudah bersyukur karena kekayaan manusia yang sesungguhnya adalah dia mampu mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Jadi kita nggak perlu iri. Kalau memang Tuhan izinkan harus menderita, firman Tuhan juga katakan barang siapa yang mau mengikut Yesus dia juga harus mengalami apa yang Yesus alami. Penderitaan pikul salib, menyangkal diri. Betul saudara? Disitulah iman kita dilahirkan. Disitulah kita melihat bahwa kehidupan kita semakin kuat menyatu dengan Tuhan. Dan disitulah kita bisa bergerak di dalam panggilan dan visinya Tuhan, misinya Tuhan. Nah yang ketiga yang kita belajar bersama-sama bukan hanya melangkah dengan iman karena ada firman Tuhan, tetapi juga saudara, kita harus melangkah dengan atau di dalam rencana Allah. Rencana adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat tetapi dapat dibuktikan dalam perbuatan dan tindakan.
Kalau saudara merencanakan sesuatu, bisa dilihat gak? Orang bisa lihat rencana saudara gak? Kok sepi sudah? Apa pertanyaan saya sulit? Saya perasaan tadi bertanya pakai bahasa Indonesia ya. Enggak pakai bahasa roh kan tadi. Tolong dijawab dong. Ada di sini yang dapat melihat rencana seseorang? Enggak ada. Itu bisa terlihat ketika sudah jadi di dalam perbuatan dan tindakan. Abraham berani melangkah, berani keluar. Selain karena ada firman Tuhan, ada perintah, dan itu melahirkan tindakan iman. Saya percaya bahwa Abraham melihat janji Allah dan rencana Allah dalam kehidupannya. Walaupun Abraham belum melihat secara utuh dan penuh rencana atau rancangan Allah dalam hidupnya, namun dia mau membuktikan bahwa rancangan Allah ini suatu saat pasti akan digenapi dan terjadi. Amin. Tugas saudara dan saya belajar dari kehidupan Abraham hanya berserah dan percaya. Tadi kita baca di Roma 4. Dia percaya kepada janji Allah. Dia percaya kepada rencana Allah. Siapa yang merencanakan, siapa yang menaruh perintah di dalam kehidupan Abraham, yaitu Allah, saudara. Dan Allah tidak pernah berdusta. Kalau dia merencanakan sesuatu yang besar dalam kehidupan saudara, jangan pertanyakan Tuhan, saudara. Yang saudara perlu lakukan adalah saudara tunduk saja. Saudara setia saja. Saudara percaya saja. Dalam bagian-bagian yang Allah harus kerjakan, saudara harus percaya. Ya, kita hanya melakukan apa yang Allah mau untuk kita lakukan. Mazmur 37 ayat 5. Di situ dikatakan apa saudara? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah maka Ia akan bertindak. Bagaimana mungkin Tuhan bertindak kalau saudara kurang percaya? Bagaimana mungkin Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan saudara ketika saudara baru menghadapi tantangan sedikit? Saudara kurang berserah. Gak bisa saudara. Kita harus melangkah dalam rencana Allah. Kita harus percaya bahwa rencana Allah dalam kehidupan kita pasti akan Allah genapi. Amin. Mungkin waktunya tidak sesuai dengan waktu kita. Ingat, saya pernah mengatakan bahwa Allah tidak ada di dalam waktu. Waktu itu diciptakan Allah dan ada di dalam Allah. Saudara yang berada di dalam waktu. Tapi Allah tidak ada di dalam waktu. Bahkan firman Tuhan katakan 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Jadi buat Allah mungkin untuk menjawab doa saudara bisa jadi berapa menit gitu. Atau berapa detik. Ada yang cepat, ada yang prosesnya lama. Itu terserah Tuhan, kedaulatannya Tuhan. Sekali lagi tugas kita adalah menemukan apa yang menjadi rencana Allah sebagaimana Abraham bertindak dengan iman untuk melihat rencana Allah digenapi, dicapai dalam kehidupannya saudara. Pastikan bahwa saudara saat ini hidup karena saudara sudah menemukan rencana Allah. Dan pastikan bahwa saudara hidup sedang menjalani rencana Allah. Masalahnya ada banyak orang Kristen belum menemukan rencana Allah. Makanya hidupnya kata orang Ambon tak putar-putar terus. Hidup dalam dosa, merasa biasa. Ya. Hidup melakukan rutinitas sehari-hari biasa aja. Tinggal nanti nunggu pulang ke rumah Bapa. Tidak saudara, saya percaya bahwa ketika saudara diizinkan hidup di dunia ini, Tuhan mau saudara menemukan rencana Allah dalam hidup saudara. Karena orang yang berjalan di dalam rencana Allah, kehidupannya akan berbuah.
Amin. Nanti saudara lihat dalam ayat berikutnya. Bagaimana Abraham dari seorang anak penyembah berhala yang dipanggil Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang menjadi berkat. Abraham dikenal oleh 3 agama monoteis. Islam, Kristen, dan Yudaisme. 3 agama besar ini saudara yang benar-benar tahu siapa Abraham. Kalau di dalam Muslim dikenal dengan Ibrahim. Tapi di dalam kekristenan kita mengenalnya Abraham. Dari seorang anak penyembah berhala, dari seorang yang memiliki keturunan yang tidak mungkin bisa ada keturunan karena dia melahirkan Ishak di masa tuanya. Kenapa saudara? Karena dia menemukan rencana Allah dalam kehidupannya. Selanjutnya saudara yang kita mau belajar bersama-sama, bukan hanya melangkah di dalam rencana Allah, bukan hanya menemukan rencana Allah, menghidupi rencana Allah, tetapi kita harus percaya bahwa rencana Allah adalah bagian daripada tujuan Allah. Untuk melihat tujuan itu berhasil, maka kita harus membuat rencana. Betul gak? Tidak merencanakan sesuatu sama juga dengan merencanakan untuk gagal. Tuhan punya tujuan atas kehidupan Abraham. Itu sebabnya Tuhan membuat rencana. Rencana yang pertama adalah dia memerintahkan Abraham untuk keluar dulu. Untuk melangkah dulu. Berjalan dulu dengan Allah walaupun tidak disebutkan tujuannya di mana. Maksudnya adalah setiap langkah Abraham harus bertanya kepada Tuhan, kemana lagi? Mau apa lagi? Ada ketergantungan dengan Tuhan. Tapi semuanya itu akan membawa Abraham akhirnya melihat tujuan Allah. Amin. Amin saudara. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah saudara sudah melihat rencana dan tujuan Allah secara besar, secara utuh? Kalau belum, mari kita berdoa bersama-sama. Pulang dari tempat ini, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi rencanamu? Apa yang menjadi tujuanmu? Sudah terlalu lama saya hidup sebagai orang Kristen hanya menjalani rutinitas. Tapi hari ini saya mau berdoa supaya saya melangkah di dalam rencana dan tujuan Allah. Supaya saya benar-benar menjadi orang-orang yang bergerak di dalam panggilan Allah. Ingat, tujuan tidak akan pernah sampai kalau kita tidak berjalan di dalam rencananya. Semuanya akan menjadi berkaitan saudara. Untuk di dalam kehidupan kita Allah bekerja melalui firman-Nya. Ya. Itu sebabnya penting kita bukan hanya hidup, kita bukan hanya sekedar bernafas di dunia ini. Kita bukan hanya sekedar beribadah. Kalau saudara beribadah tetapi tujuan yang penting dari Tuhan, rencana yang penting dari Tuhan di dalam kehidupan saudara tidak terjadi, tidak saudara hidupi. Saya percaya itu juga sia-sia. Itu sebabnya arahkan hidup saudara selalu melangkah di dalam tujuan Allah. Mengapa saya melayani? Tujuannya apa Tuhan? Mengapa saya menginjili seseorang? Bukan karena dijadwalkan, bukan karena supaya kelihatan keren, bukan karena supaya kelihatan hebat saudara, bukan supaya kelihatan tenar seperti itu, enggak. Tapi saya percaya ketika saudara melakukan hal itu, saudara tahu saudara sedang mengerjakan tujuan Allah. Bahkan ketika saudara bekerja pun selalu tanya apa tujuan Allah menempatkan saya sebagai seorang pekerja di perusahaan A, di perusahaan B. Saudara bukan hanya sekedar bekerja. Tetapi harus ada tujuan dan rencana Allah dimanapun saudara ditempatkan Tuhan. Saudara harus bisa menjadi garam dan terang. Karena ada tujuan dan rencana Allah dalam kehidupan saudara. Saudara lihat
bagian-bagian perjalanan kehidupan Abraham. Dia harus melewati banyak tantangan. Dia juga harus melewati bagaimana bertikai dengan ponakannya Lot. Tapi dia tetap berjalan di dalam tujuan Allah. Dia tetap berjalan di dalam rancangan-rancangan Allah. Ada kesulitan, ada tantangan. Tetapi mata imannya tidak teralihkan oleh tantangan itu. Untuk semata-mata mengarahkan kehidupannya kepada tujuan dan rancangan Allah, saudara. Sekali lagi pertanyakan hidup saudara. Apakah saat ini saya sudah atau sedang melakukan, menjalani tujuan Allah dalam kehidupan saya? Mungkin saudara katakan, oh saya hanya seorang ibu rumah tangga. Ya, kalau ibu rumah tangga berarti bapaknya tangga ya. Enggak saudara. Panggilan dan rencana Tuhan tidak memandang genre dan status, posisi saudara. Jadilah ibu rumah tangga yang memiliki tujuan Allah. Rencana Allah untuk mendidik, mungkin membesarkan anak-anak saudara. Bahkan bisa jadi untuk menjangkau, menjadi berkat buat tetangga saudara. Daripada arisan ngegosipin, biasa ibu-ibu ya, tapi ibu-ibu di sini nggak ada. Saya jamin ibu-ibu diaspora nggak ada. Ada yang bilang nggak ada yang ngaku Pak. Ibu-ibu di sini kalau ngumpul pasti bicarainnya tentang firman Tuhan. Kebaikan Tuhan, kesaksian luar biasa, nggak pernah gosip. Amin. Ya dikit-dikit bolehlah Pak. Jangan ya saudara. Semua harus mengarahkan kepada rencana Allah. Rancangan Allah, tujuan Allah dalam kehidupan kita apa. Maka saya percaya anak-anak kita pun akan mengenal tujuan dan rencana Tuhan di dalam melalui kehidupan kita orang tuanya. Saudara lihat, ketika Abraham berjalan di dalam Tuhan, menggenapi rancangan dan tujuan Tuhan, maka anak-anaknya juga seperti itu. Makanya ada doa berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Itu berbicara tentang hubungan. Itu juga berbicara tentang pemuritan sejati dari dalam rumah. Itu berbicara bahwa keturunan mereka adalah keturunan yang menangkap, melihat, menghidupi tujuan dan rencana Allah. Jadi pastikan setiap kita berfungsi menjadi orang percaya yang menemukan dan menghidupi tujuan dan rencana Allah. Mari kita melangkah untuk sebuah tujuan yang berbeda. Mungkin kemarin saudara punya tujuan supaya jadi orang kaya. Ya, saya nggak tahu kayak Soekarno kah, kayak Soeharto kah, atau kayak Mas Febro kah, ya. Sudah tahun 2003 dan seterusnya kita hapus tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan rencana dan tujuan Allah. Kita tanya Tuhan, memasuki nanti tahun 2024, apa yang menjadi rancanganmu, apa yang menjadi rencanamu, apa yang menjadi tujuanmu. Di situ saya mau memberikan hidup saya. Amin saudara. Selanjutnya yang terakhir, kita lihat kembali tentang tujuan Allah bagi Abraham. Kalau saudara baca di dalam bagian ayat yang kedua kalau nggak salah. Tujuan Allah kita lihat bagi Abraham adalah menjadikan Abraham bangsa yang besar. Padahal satu orang, tapi Tuhan melihatnya sebuah bangsa. Dunia melihat saudara mungkin orang yang gak terpandang. Pegawai biasa, ibu rumah tangga biasa. Seorang pekerja biasa. Dunia melihat saudara seperti itu. Orang mungkin melihat saudara sesuai dengan kenyataan dan keadaan. Tapi berbeda ketika Tuhan melihat saudara. Amin. Berbeda. Tuhan melihat saudara adalah imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah. Tuhan melihat saudara adalah biji matanya saudara. Tuhan melihat saudara adalah anak-anaknya. Saudara adalah anak-anak raja. Jadi saudara harus
menghargai, menghormati, menjaga kehidupan saudara. Karena ada tujuan Allah dalam hidup saudara. Tujuan Allah bagi Abraham membuat Abraham diberkati. Saya percaya Tuhan juga punya tujuan membuat kehidupan saudara diberkati. Karena saudara nggak bisa memberkati orang, nggak bisa melakukan misi Allah sebelum saudara sendiri diberkati oleh Allah. Orang-orang yang diberkati bagaimana? Orang-orang yang bergaul intim dengan Tuhan. Amin. Mau diberkati? Mau diberkati? Harus punya keintiman dengan Tuhan, mencintai firman Tuhan. Diubahkan hidupnya oleh firman Tuhan. Maka tanpa saudara berdoa minta berkat, berkat itu akan datang buat saudara. Karena berkat adalah akibat daripada kita mengasihi Tuhan, mencintai firman Tuhan. Membuat nama Abraham menjadi masyhur, ya. Saudara pun akan masyhur, bukan menjadi terkenal kayak artis TikTok atau bukan menjadi terkenal kayak artis Hollywood. Tapi paling tidak Allah mengenal saudara, ini loh orang yang mau menderita, orang yang mau mengunjungi orang lain. Ya, kayak apa yang dilakukan Pak Adolf, mungkin gak ada orang yang melihat, tapi Tuhan melihat pekerjaannya. Ini loh ada Mas Febro yang mau membawa pujian penyembahan di Surabaya walaupun rumahnya di Malang. Mau capek-capek ke sini. Tuhan mengenal, saudara mungkin gak perlu dikenal oleh orang banyak, tapi cukup dikenal oleh Tuhan karena saudara melakukan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan saudara. Amin. Membuat Abraham menjadi berkat. Nah, saudara, sekali lagi saya katakan kita nggak akan pernah jadi berkat buat orang lain sebelum kita diberkati oleh Tuhan. Kalau saya bicara berkat begini bukan bicara soal materi ya. Tolong tangkap dengan baik. Tadi saudara yang nyaring bunyinya, siapa yang mau diberkati? Saya gitu. Tunggu dulu Bu. Itu bukan berbicara hanya berkat materi yang terbatas. Tapi bagaimana berkat punya kerelaan untuk mendatangkan perbuatan baik dalam kehidupan seseorang, itu juga berkat. Berkat untuk mampu bersyukur di dalam segala keadaan, itu juga berkat. Ya, jadi berkat itu jangan dikotakkan atau disimpulkan hanya sebuah materi. Saudara bisa bernafas sampai hari ini. Itu juga berkat. Kalau nggak percaya, coba saudara habis pulang gereja, mampir-mampirlah ke rumah sakit. Ada orang yang lagi nafas pakai tabung saudara. Satu tabung itu berapa Pak sekarang? 350.000? Ya bisa sekitar segitu. Mau nafas saja harus bayar sudah. Ya, dengan cepat. Membuat Abraham berdampak dan berpengaruh. Saya percaya kalau kita melihat, meresponi panggilan dan tujuan Allah, saudara bukan hanya menjadi orang biasa. Tapi saudara akan menjadi orang yang berdampak dan berpengaruh. Yang terakhir adalah melangkah dalam ketaatan. Kita melihat kembali sedikit Kejadian 12 ayat 4. Di situ dikatakan apa saudara? Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Setelah dia menerima firman, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Allah, dia tidak bernegosiasi, dia tidak Tuhan perginya kemana. Ya. Tapi apa yang dia lakukan? Ayat 4 mengatakan apa? Dia bergegas pergi taat, saudara. Taat, T-A-A-T, artinya apa? Tetap dibaca dari depan dan belakang, taat. Taat, saudara. Nah kadang-kadang kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu yang mungkin beresiko, mungkin ada tantangan, mungkin harus berkorban. Saudara kalau jelas Tuhan berbicara,
Jangan tahan-tahan, jangan tunda. Ya, belajarlah taat seperti Abraham. Karena ketaatan saudara mendatangkan berkat buat hidup saudara. Bukan hanya berkat, tapi ada kemuliaan di dalamnya. Mari sekali lagi kita bergerak di dalam panggilan dan misi Allah. Belajar dari Abraham, maka kehidupan saudara akan menjadi berkat, berdampak, dan berpengaruh. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari sekali lagi naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Aku Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh menikmati kehadiran Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kami akan memeteraikan firman yang sudah kami terima dan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Novianus ya Tuhan. Kiranya firman yang kami terima dan kami dengar bukan saja tersimpan di dalam hati kami, bukan saja kami pelihara dalam hidup kami, namun kami mau melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman melalui keteladanan Abraham yang tidak mengenal Allah,
namun dia tetap taat untuk mendengarkan kebenaran firman, mendengarkan perintah Tuhan. Dia melangkah untuk melakukan apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan kehendakkan dalam hidupnya. Kasih Bapa di surga, dengan satu tujuan yang pasti, dengan tujuan yang jelas, Abraham melakukan semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Demikian juga kami Tuhan, bukan saja kami menerima, namun kami percaya oleh kekuatan kuasa Roh Kudus kami akan melangkah dengan tujuan yang pasti sesuai dengan apa yang telah Tuhan tetapkan bagi kami. Berkati hamba-Mu Bapak Novianus Tuhan, dalam pelayanan hikmat surgawi akan terus menerus ditambah-tambahkan ya Tuhan di dalam setiap langkah demi langkah pelayanan hamba-Mu. Baik di tengah-tengah umat jemaat JSM ya Tuhan yang ada di Surabaya, di Malang, di cabang-cabang, bahkan terlebih khusus di dalam panggilan yang telah tetapkan bagi hamba-Mu untuk melakukan misi Tuhan di dalam pekerjaan yang begitu mulia. Berkati keluarga, istri dan anak-anak, diberkati Tuhan. Lembaga di mana hamba boleh melayani pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Nama Tuhan saja yang ditinggikan. Nama Tuhan saja yang dikumandangkan untuk selama-lamanya. Terpuji Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala senior kami yang begitu setia. Tuhan telah panggil, tetapkan untuk melaksanakan panggilan yang mulia melalui penggembalaan di tengah-tengah umat dan jemaat Tuhan DSCM Surabaya, Malang dan seluruh gereja-gereja lokal bersama para hamba-hamba Tuhan. Berkati juga wakil gembala kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Erlangga bersama keluarga yang setia terus mengerjakan panggilan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk DSCM yang ada di Surabaya, semua pengurus yang ada, para penatua, para diaken, diakonis, urus yang ada Tuhan, PBI, pemuda remaja, guru-guru sekolah minggu, serta semua pejabat gereja dan staf gembala BBI juga. Kami berdoa paduan suara yang begitu setia untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengirimkan lagi anggota-anggota paduan suara untuk mempersembahkan pujian dan penyembah, mempersembahkan suara mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati pimpinan dari paduan suara hamba-Mu Ibu Mari Hesti Padanu. Tuhan memberkati kedua hamba begitu setia. Terima kasih Bapak untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, worship leader Tuhan, singer dan tim musik yang mengatur multimedia, dan anak-anak kekasih kami, para volunteer Tuhan, begitu setia mengerjakan pekerjaan yang mulia lewat pelayanan. Bahkan semua umat Tuhan yang sudah hadir pada hari ini semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, kami dapat berjumpa dengan Tuhan secara bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di rumah-Mu, di tempat yang Engkau sediakan bagi kami. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa yang Tuhan cintai, bangsa yang Tuhan kasihi. Kami percaya bangsa ini adalah bangsa yang diberkati Tuhan, dan Tuhan akan melihat bahwa umat Tuhan yang ada di negeri bangsa kami ini sungguh-sungguh Tuhan mengasihi mereka yang belum mengenal dan percaya Yesus. Di dalam bulan misi ini Tuhan, kami yakin Tuhan sudah perlengkapi kami Tuhan. Kiranya kami akan menjadi misi di dalam keluarga kami, di luar keluarga kami. Bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk bangsa yang begitu besar, bangsa Indonesia membutuhkan misi Tuhan untuk pemberitaan firman. Pakailah umat dan jemaat Tuhan, gereja Tuhan diaspora DSCM di Surabaya untuk menjadi berkat bagi kota Surabaya. Kati kota ini Tuhan dengan keamanan dan ketentraman dan kesejahteraan. Kami bersyukur Tuhan untuk pemerintah kota, wali kota dan wakil, serta seluruh jajaran pemerintah yang ada di kota Surabaya. Kami bersyukur juga Tuhan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat saling bersinergi dengan sebaik-baiknya di dalam mengentaskan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM atau manusianya, pembangunan Tuhan untuk ekonomi bangsa kami Indonesia. Dan lebih khusus Tuhan untuk persiapan pemilihan umum yang akan langsungkan tahun 2024 yang ada di depan kami. Kiranya persiapan mereka yang diberi tugas dan tanggung jawab, Panwaslu, semua panitia pelaksana, dan kiranya pelaksanaan semua dapat berjalan dengan baik. Dijauhkanlah ya Tuhan hal-hal yang akan mengganggu, menghambat untuk berjalannya pemilihan umum yang akan langsungkan pada tahun 2024. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa TNI dan Polri supaya mereka mendukung Tuhan program pemerintah sampai semuanya dapat berjalan di dalam rancangan dan kehendak Tuhan.
Terpujilah Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan bagi mereka yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit sudah disembuhkan. Hamba-Mu Pak Hartomo juga dilawat oleh Tuhan saat ini. Tangan-Mu berkuasa untuk menyembuhkan, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, siapapun yang hadir saat ini dalam keadaan sakit, terimalah kesembuhan yang datang dari Tuhan. Terpujilah Bapa di surga. Kami bersyukur saat ini Tuhan, kami akan berikan persembahan yang sudah kami terima dari Tuhan. Bukan saja persembahan jasmania, persembahan rohani, dan juga persembahan yang akan kami berikan, kami sudah menerimanya. Terpujilah Bapa di surga. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sesungguhnya merupakan hak istimewa bagi setiap orang percaya untuk terlibat dalam pekerjaan misi Allah bagi dunia ini. Tugas ini begitu istimewa karena kita yang sebenarnya tidak layak telah dilayakkannya untuk ambil bagian dalam pekerjaan mulia sebagai rekan-rekan sekerja Allah. Salam misi Api yang berkah. Bersyukur webinar series Aku Murid Kristus yang diadakan 31 Agustus dan 7 September 2023 melalui Zoom ini berjalan dalam penyertaan Tuhan. Diikuti beberapa DSCM, gereja dalam dan luar negeri. Penjelasan dari Bapak Asigor Sitanggang memberi pemahaman tentang ketritunggalan Allah. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini. Kiranya anugerah Allah Tritunggal menopang kita senantiasa. Mari kita terus memperdalam pengenalan kita akan Tuhan dalam pengajaran bersama Gembala Senior Pendeta Dr. M. Sudidharma, Pastor Teaching di hari Jumat 15 September 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di gedung NICC, Jalan Lingkar Belimbing Indah nomor 2, Araya, Malang. Pastor Teaching juga dapat diikuti melalui Zoom, meeting ID 883-71042732, passcode pengajaran. Salam misi Api yang bergerak. DSCM Surabaya telah melayani penyerahan anak atas Jason Arsenio Panekenan, putra dari pasangan Bapak Kenli Ferrari Panekenan dan Ibu Eli Asrining Tias Panekenan pada hari Minggu 3 September 2023. Salam misi Api yang bergerak. Penyerahan anak akan diadakan 24 September 2023. Pendaftaran melalui Sekretariat Gereja di gedung NICC. Paling lambat 20 September 2023. Mari kita dukung dan doakan pertemuan misi raya DSCM seluruh Indonesia. Pertemuan tahunan bagi gembala-gembala cabang DSCM ini akan diadakan di DSCM Karanganyar, Nglego. Tepatnya hari Selasa sampai Kamis, tanggal 19 sampai 21 September 2023. Para gembala cabang DSCM akan mengikuti serangkaian acara yang telah disiapkan. Untuk biaya acara ini sebesar Rp450.000 per orang. Kami juga memberikan kesempatan bagi jemaat Tuhan yang ingin menabur untuk pertemuan misi raya tahun ini. Kirim taburan Bapak Ibu ke rekening BCA 3850594367 atas nama Indrawati Winarni. Tuhan Yesus memberkati taburan Bapak Ibu. Salam misi Api yang bergerak. Bapak Ibu, misi mengadakan penggalangan dana untuk acara pertemuan misi raya tahun ini dan Natal 2023. Mari kita turut mendukung dengan cara membeli roti seharga Rp25.000 yang berisi 3 buah roti. Gerai Miss Roti bisa Bapak Ibu jumpai di 3 tempat ibadah. Dan gerai Miss Roti dibuka sampai bulan Desember 2023.
menikmati fellowship bersama seluruh jemaat anggota MK dalam acara MKD yang akan diadakan Kamis 28 September 2023 jam 9 pagi sampai jam 1 siang di Oma Semar Tumpang dengan biaya Rp30.000 per orang untuk konsumsi. Setiap anggota yang akan ikut akan didata oleh gembala MK masing-masing, termasuk juga untuk transportasi. Ayo segera mendaftar dan mengikuti MKD. Salam misi api yang bergerak. Mari kita angkat tangan kita, hati kita tertuju kepada Tuhan. Berkat Tuhan luar biasa, berkat rohani, berkat jiwani, jasmani. Hari-hari ini sungguh nyata dalam hidup ibu bapak saudara dan saya. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua diberkati. Usaha, bisnis dan pekerjaan tanganmu, apa saja engkau kerjakan, Tuhan yang membuat itu semua berhasil. Ibadah dan pelananmu diberkati Tuhan. Saja terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Rahmat, sejahtera, cinta, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan, penyertaan, persekutuan kita dengan Roh yang kudus. Mencurahkan limpahkan berkat yang turun dari surga. Hari ini kekal bahkan selama-lamanya. Maranatha Yesus datang kedua kali yang dipercaya dan diberkati bersama kita katakan. Amin. Kalau kita katakan amin.